Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ketika kamu mulai menginjak usia dewasa. Apalagi untuk sahabat Mudi yang duduk di bangku SMA kelas 3 dan sebentar lagi mau lanjut ke jenjang lebih tinggi, masuk ke perguruan tinggi. Gak kebayang kan bagaimana ketika kamu berada di tahap ini? Bagaimana jadinya nasibmu ketika kamu keluar dari kampung halaman, terus ke tempat yang dimana kamu sendiri belum pernah tahu kehidupan di sana. Apalagi buat kamu yang apa-apa masih bergantung pada orang tua. Apa-apa dibantu sama mama, papa, tiba-tiba harus jauh dari mereka. Gimana ya? Tentunya ada yang merasa takut dan khawatir akan hal ini. Belum mencoba aja udah ciut dulu nyalinya. Oke sahabat Mudi, pada episode Muda Mudi kali ini aku akan nge-review, membahas serta kita kupas bersama-sama tentang menggapai mimpi di perantauan. Gimana sih kehidupan di tanah rantau, dan lebih tepatnya apa-apa yang dialami anak-anak rantau selama ada di tanah perantauan? Mau tahu gimana keseruannya? Simak terus konten kali ini, tentunya hanya di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Tiap langkah kakiku berpijak, ada sebuah harapan yang ditanam oleh orang-orang yang sangat mencintai dan merindukan diriku ini. Oleh sebab itu, aku gak boleh gagal. Untuk kamu yang sedang merantau, tentu setuju dengan statement tersebut. Ya, momen perjalanan atau kesempatan menjelajah tempat-tempat baru memang menempa pribadimu. Berbagai pengalaman dan pelajaran bisa didapat saat kamu berani meninggalkan kampung halaman, pergi merantau ke kota lain atau negeri orang. Merantau untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan bukanlah perkara sederhana. Banyak hal yang harus dipikirkan matang-matang sebelum akhirnya mantap memilih pergi. Di perantauan, berbagai tantangan pun sudah menanti untuk dihadapi. Dan keputusan inilah yang bisa jadi mengubah arah hidupmu, membuat berbagai perubahan di setiap sisi kehidupanmu. Tapi, adakah yang harus ditakutkan dari sebuah perubahan? Adakah yang perlu dirisaukan ketika kamu meninggalkan zona nyaman demi menjemput sebuah kesuksesan? Berbahagialah kamu yang pernah atau saat ini berjuang di perantauan. Kamu yang enggan menikmati hidup dalam kesia-siaan. Sebuah fenomena yang gak dapat dipungkiri, jikalau selama ini keluarga di rumah dan orang tua selalu membuatmu merasa cukup. Tapi hidup merupakan sebuah perjalanan untuk menjadi lebih dari cukup. Rumah dan kampung halaman hanya tempatmu tumbuh dan dibesarkan. Setiap sudut rumah dan kota tempat tinggalmu menyimpan kenangan yang gak mudah untuk kamu lupakan. Enggan rasanya untuk meninggalkan teman, keluarga, dan segala romansa bersama kota tercinta. Selain itu, tinggal di rumah dengan pendampingan kedua orang tua membuat kamu gak akan merasa kekurangan. Segala kebutuhan dan berbagai fasilitas sudah teramat lengkap mereka sediakan. Tapi sampai kapan kamu bisa menikmati hidup yang seperti ini? Ketika segala kebutuhan sudah tercukupi, lalu merasa puas,
Akankah kamu enggan untuk menempa diri sendiri? Bukankah sebagai manusia dewasa, kamu layak diuji dan mengembangkan diri? Menjalani hidup yang itu-itu aja dan malas pergi kemana-mana justru menjadikan kamu gak pernah dapat berkembang dan akan tetap diam di tempat. Tanpa sadar, kamu pun melewatkan berbagai kesempatan yang gak akan kamu tahu kapan akan datang lagi. Life begin at the end of your comfort zone. Comfort atau zona nyaman, di mana situasi atau kondisi ketika kamu nyaman dengan suatu keadaan. Misalnya ketika kamu memilih tinggal bersama orang tua dan menjalani pekerjaan yang biasanya. Lantaran kamu sudah merasa nyaman, kamu enggan melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang kamu punya saat ini. Kamu cenderung menikmati, gak mau berusaha jadi lebih baik karena sudah berpuas hati. Rumah dan segala kenyamanan yang ditawarkan justru ibarat racun. Terus-terusan mengakrapinya, sama halnya dengan bunuh diri. Sahabat mudi, saat kamu mulai merasa nyaman dengan apa yang kamu miliki, segera beranjak meninggalkan zona nyamanmu. Salah satu cara yang bisa kamu pilih dengan merantau. Di tempat baru nanti kamu akan dipaksa untuk belajar hal-hal yang baru. Semakin berkembang dan meningkatkan kualitasmu sebagai seorang individu. Dengan kamu menjatuhkan pilihan pergi untuk merantau, ini bukanlah sebuah pilihan yang luar biasa. Toh di luar sana ada banyak orang yang melakukan hal yang sama. Seorang temanmu yang berasal dari Makassar sengaja merantau ke ibu kota demi bisa kuliah di kampus impiannya. Sementara teman sebangkumu di SMA akhirnya memilih bekerja jadi TKI di negeri gingseng Korea, lantaran berharap gaji yang tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Daripada menetap di daerah asal, tanah perantauan bisa jadi lebih banyak menawarkan kesempatan untuk kamu. Di Jakarta misalnya, ada deretan nama-nama kampus ternama yang jadi tujuanmu menuntut ilmu. Di Korea misalnya, ada perusahaan-perusahaan besar yang menawarkan berbagai lowongan pekerjaan yang bisa kamu jajal. Selain itu, kota atau negara tujuan bisa jadi punya lebih banyak fasilitas yang menawarkan kemudahan bagi hidupmu. Memang belum tentu tanah rantau itu akan nyaman bagimu. Bukan gak mungkin setiap minggu kamu begitu rindu untuk pulang ke rumah, hangat dalam dekapan ibu. Namun, kamu harus memiliki mental yang pantang menyerah. Ingatlah sahabat mudi, bahwa setiap akhir yang manis selalu dimulai dengan sebuah keraguan, perasaan gak betah, dan sebuah rasa ketidaknyamanan. People aren't always going to be there for you. That's why you learn to handle things on your own. Terbiasa hidup berdampingan dengan keluarga dan teman terdekat memang menyenangkan. Namun, sadarkah kamu bahwa ada sebagian dirimu yang nyatanya dirugikan? Iya, dengan pendampingan keluarga dan teman-teman, ternyata menjadikanmu gak bisa maksimal untuk menempa diri sendiri. Perkara merapikan kamar dan menuntaskan seember cucian, masih aja kamu serahkan pada ibumu. Setelah kalah berbelanja, ada aja teman-teman dekat yang membantu masalah keuanganmu. Apakah pantas jika di usia dewasa kamu masih saja mengandalkan orang lain? Ketika merantau, keadaan memang mengharuskanmu untuk hidup sendiri, jauh dari keluarga, bahkan teman-teman dekat. Ini justru akan menjadikanmu terlatih untuk hidup mandiri. Perkara kebersihan kamar di tempat tinggalmu bisa kamu tangani dan kamu kerjakan sendiri.
Kebutuhan makan 3 kali sehari juga bisa kamu cukupi. Selain itu, kesendirian dan kemandirian ini akan melatihmu semakin mawas diri. Setiap keputusan dan sikap yang kamu ambil akan baik-baik dipikirkan akibat maupun konsekuensinya. Saat kamu berada di perantauan, memang semuanya terasa berbeda dengan ketika masih tinggal dengan orang tuamu. Mungkin kamu gak perlu pusing memikirkan kebutuhanmu soal makan misalnya. Bagaimanapun orang tua gak akan keberatan menyediakan makan untuk anak-anaknya setiap hari. Saat rasa lapar menghampiri, kamu pun gak perlu repot mengalkulasi isi dompet dan menimbang-nimbang perkara mau makan apa atau di mana. Saat kamu merantau, kamu mungkin akan merasa tempat perantauan terlalu kejam. Apalagi saat kamu harus mengakrabi gaji yang terbilang kecil atau uang kiriman orang tua yang selalu pas-pasan. Betapa kamu harus berjuang menahan nafsu jajan atau keinginan untuk berbelanja. Segala kebutuhanmu pun harus serba diminimalkan demi bisa bertahan hingga akhir bulan. Tapi pengalaman ini seenggaknya mengajarkanmu bahwa hidup hemat menjadi sebuah keharusan. Paham rasanya hidup pas-pasan. Kamu pun gak lagi impulsif saat sedang punya banyak uang. Kamu mengerti betapa pentingnya menabung dan membagi penghasilan jadi beberapa bagian. Setelahnya, kamu pun semakin bijaksana mengatur keuanganmu sendiri. Kamu akan akrab dengan gaji yang terbatas ataupun uang kiriman yang serba pas, sehingga kamu paham hidup hemat merupakan sebuah bentuk perjuangan. Merantau ini juga akan membuatmu mengerti bahwa kebebasan yang kamu punya selalu datang sepaket dengan konsekuensinya. Saat kamu tinggal bersama orang tua, kamu mungkin pernah ada perasaan gak bebas. Mau ngapa-ngapain masih diatur sama mereka. Menurutmu apa sih arti sebuah kebebasan? Saat masih remaja, kamu mungkin merasa kebebasanmu direnggut ketika gak diizinkan keluar rumah saat malam minggu datang. Kamu kesal ketika gak diperbolehkan pergi hiking dengan teman-temanmu. Kamu juga merasa gak terima ketika dilarang punya pasangan oleh orang tuamu, sedangkan teman-teman sebayamu hampir semuanya udah punya pasangan. Ketika akhirnya hidup sendiri di perantauan, makna sebuah kebebasan gak lagi terdengar sederhana. Meski gak ada orang tua yang selalu mengawasi kegiatanmu sehari-hari, kamu justru gak mau bertindak seenaknya sendiri. Di usiamu yang semakin dewasa, kamu mengerti bahwa segala yang kamu lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Meski kamu tinggal sendiri dan bebas melakukan apa aja, kamu akan lebih cermat memilih mana yang pantas dan yang gak pantas untuk dilakukan. Dalam perjalanan hidupmu, seringkali kamu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Gak jarang kamu merasa bingung saat mengambil keputusan. Di saat inilah pendampingan orang tua dan teman selalu bisa diandalkan. Teman bisa jadi tempatmu berbagi cerita, sedangkan keluarga akan selalu siap menopangmu dalam setiap keadaan. Lepas dari segala kenyamanan dan dukungan sosial yang sebelumnya kamu punya, dan kamu pun akan terlatih untuk menggunakan instingmu. Ketika dihadapkan pada suatu pilihan, kamu akan lebih sering merenung dan bertanya pada diri sendiri, apakah yang menjadi pilihanmu sudah tepat apa belum? Apakah segala sebab dan akibatnya sudah kamu pikirkan masak-masak? Selain itu, mengasah kepekaan dan insting membuatmu kian percaya diri menjalani setiap tantangan dalam liku-liku perjalanan hidupmu.
Pada hakikatnya, manusia memang gak akan pernah bisa lepas dari kehidupan sosial. Meski akhirnya meninggalkan keluarga dan teman-teman di kampung halaman, bukan berarti kamu hidup sendiri dan kesepian. Tempat perantauan pasti menawarkan kesempatan untukmu menemukan teman-teman dan keluarga baru. Mereka yang kamu jumpai di kampus, di kantor, atau di tempat kos pun bisa jadi teman atau bahkan keluargamu. Mereka yang sering menginap di kosanmu lantaran harus mengerjakan tugas dan menemanimu belajar bersama. Mereka yang pintu kamarnya selalu terbuka menyambut kedatanganmu sepulang kerja. Mereka pula yang hingga larut malam mau mendengarkan keluh kesahmu seputar tugas-tugas kantor yang menyebalkan. Meski berasal dari daerah yang berbeda, perantauan telah jadi tempat yang menyatukan kalian. Sahabat Mudi, merantaulah sesering mungkin. Tersesat akan membantumu menemukan diri sendiri. Kamu gak baik-baik menyadari bahwa ada banyak hal yang selama ini membelenggu hidupmu. Lantaran terlena dengan zona nyaman, kamu gak bisa memaksimalkan kemampuan dan menemukan potensi yang ada dalam dirimu. Terkungkung dengan pendapat orang-orang terdekat dan berbagai norma sosial bisa jadi menghambat dirimu untuk berkembang. Dengan merantau akan membuka matamu pada berbagai hal-hal baru, menuntunmu menuju sesuatu yang benar-benar kamu inginkan selama ini, menemukan apa yang sebenarnya jadi panggilan hidupmu, pekerjaan atau profesi seperti apa yang kamu inginkan, bidang apa yang ingin kamu tekuni, atau hidup seperti apa yang ingin kamu jalani. Pertanyaan-pertanyaan ini akan terbayar lunas, terjawab tuntas ketika kamu berani melangkahkan kaki, melangkah jauh dari rumahmu. Ada saatnya dimana kamu pulang, saat yang paling kamu nantikan. Segala rindu yang lama tertahan bisa segera dituntaskan. Pergi merantau dan jauh dari keluarga, kamu pun merasakan berbagai macam perasaan yang gak kamu sadari sebelumnya. Betapa tinggal sendiri membuat kamu selalu merindukan suara ayah ibumu. Meski sering dibuat kesal, kehadiran kakak atau adik nyatanya selalu bisa menceriakan hari-harimu. Kamu yang sengaja menabung sejak jauh-jauh hari demi bisa pulang ke kampung halaman saat hari raya. Mengantri berjam-jam demi mendapatkan tiket bus atau kereta api gak akan seberapa terasa melelahkan. Bisa pulang ke rumah dan kumpul sama keluarga merupakan sebuah kemewahan untukmu. Merantau membuatmu mengerti bahwa keluargalah harta yang paling berharga. Mereka yang menerimamu dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kamu punya. Oke, sahabat Mudi, di segmen yang terakhir ini aku akan bahas beberapa tips agar kamu bisa merasakan bagaimana menjadi anak rantauan. Yang jadi langkah awal, kamu tetapkan target. Setelah kamu selesai menempuh SMA, mau lanjut kemana dan mau ngapain. Sambil kamu harus tetap memperhatikan kondisi keuangan keluargamu. Hal ini yang paling penting dan jangan pernah kamu lewatkan. Kalau orang tuamu gak punya uang yang cukup untuk membiayai kamu ke tempat yang kamu inginkan, janganlah kamu memaksakan sebuah keadaan. Selain itu, usaha dan tekad harus benar-benar mantap dan siap. Usaha dan tekad yang dimaksudkan di sini, semisal kamu mau lulus di kampus pilihan kamu, harus ada usaha yang kamu buat. Gak serta-merta kampus menerima kamu gitu aja. Mulailah cicil-cicil nilai kamu semenjak kamu duduk di bangku SMA kelas 1. Karena dengan nilai yang bagus akan mempermudah kamu bisa lulus.
Sahabat mudi juga jangan pelin-pelan ya. Restu dari orang tua juga jadi salah satu syarat yang gak boleh kamu lupakan. Kamu kalau ingin merantau tapi gak disertai dengan restu dari orang tua, sama aja bohong. Tapi kalau kamu benar-benar yakin dengan pilihan kamu, coba kamu bujuk orang tua lagi dengan perlahan. Kamu gak usah takut kalau nanti ortumu marah. Itu tandanya mereka menyayangi kamu. Kalau kamu meyakinkan mereka dengan santun, yakinlah orang tuamu akan luluh. Di atas dunia ini, mana ada sih orang tua yang gak mau anaknya maju? Kalau ada orang tua yang seperti itu, aku angkat tangan. No comment dah. Dan yang jadi tips yang terakhir dari aku, berdoa. Apapun alasannya, jangan pernah kamu anggap sepele yang satu ini. Tanpa ridho dan izin dari Allah, apapun yang akan kamu rencanakan gak akan berjalan mulus. Untuk itu berdoalah dengan tulus dan ikhlas, agar semua rencana yang kamu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Sahabat mudi, apa kabar kamu yang sedang berjuang di perantauan? Apakah saat ini kesuksesan sudah berhasil digenggam? Ataukah kamu masih harus jatuh bangun untuk melanjutkan sebuah perjuangan? Apapun itu, tetap semangat menjalani hidup di perantauan. Oke, sekian dulu episode Muda Mudi kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat dan dapat membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran dari kamu ditunggu ya di kolom komentar. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman sahabat mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.